Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Waalaikumsalam. Anita? Ya, waalaikumsalam, Bu Retno. Kemarin Bu Anita juga memberi kabar kepada saya dan kebetulan hari ini saya ada waktu luang. Jadi apa yang ingin Bu Anita diskusikan atau ingin Bu Anita bicarakan atau curhat kepada saya tentang apa ya Bu? Ini tentang PI 4 saya, Bu, pendampingan individu 4 saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Oke, jadi kemarin kebetulan hal ini ya Bu, kita akan melakukan pembahasan percakapan tentang P4 di sini atau kita istilahkan coaching. Jadi dari yang Ibu sampaikan ini harapan yang ingin Ibu harapan Ibu dari pelaksanaan coaching ini tentang persiapan P4 apa gitu? Semoga pas di PI 4 nanti saya tidak melakukan kesalahan menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya, Bu. Oke, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Mungkin ada lagi yang Ibu harapkan dari coaching kita hari ini? Hmm, supaya saya bisa lebih memahami dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan nanti pas pendampingan individunya, Bu. Oke, tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kalau boleh tahu ini Bu Anita mengajar di kelas berapa nggak ya? Saya mengajar kelas 3, Bu. Kelas 3. Untuk selanjutnya, eh, kekuatan yang Bu Anita miliki untuk dapat mencapai tujuan tersebut apa enggak? Eh, di sini mungkin saya sudah melakukan tes diagnostik awal ya untuk menentukan uh, gaya belajar murid saya sehingga saya bisa memberikan uh, diferensiasi konten kepada murid saya, Bu. Hanya diferensiasi konten Bu? Saya juga memberikan diferensiasi proses dan diferensiasi produk pada modul ajar saya untuk di PI 4 nanti. Oke. Untuk tes tadi sudah baik ya Bu Anita sudah melakukan tes diagnostik. Kira-kira untuk jumlah presentasi anaknya bagaimana Bu? Dan hasil dari tes diagnostik tersebut. Ini dari murid saya ada 19 murid. 9 anak sendiri itu suka audio, Bu, yang 10 itu lebih ke visual dan kinestetik. Oke, jadi Ibu sudah memetakan sudah Setengahnya sendiri ke audio. jadi lebih banyak ke yang audio gitu. Nggih. Lalu apa yang sudah Ibu persiapkan selain sudah melakukan diagnostik yang sudah Ibu pastikan kalau persiapan tersebut bisa membuat kegiatan berjalan dengan lancar. Ya, saya sudah menyiapkan LKPD untuk setiap gaya belajar. Yang pertama itu visual ya, saya menyiapkan video pembelajaran. Terus LKPD yang kedua untuk gaya belajar audio, saya menyiapkan lagu, musik. Yang ketiga ini kinestetik, Bu. Nah, yang di kinestetik ini saya masih agak bingung, Bu. Di situ saya mengambil tema ciri-ciri makhluk hidup ya, Bu. Okay. Mengambil tema ciri-ciri makhluk hidup. Kinestetik saya ini saya melakukan percobaan membuat kecambah. Nah, saya ini masih ragu, Bu, tentang apakah murid saya bisa membuat laporan yang akan dipresentasikan di depan kelas. Seperti itu.
Saya minta tolong sama jenengan, yang ini yang saya galau kemarin, yang saya WA jenengan itu, Bu. Baiknya gimana ya? Apakah saya masih ragu, apakah murid saya masih, sudah bisa presentasi ke depan kelas atau belum gitu, untuk yang kinestetik ini? Nah, begitu. Berarti Bu Anita galau dengan murid kelas 3 apakah sudah bisa diajak untuk presentasi. Iya, Sebelumnya apakah dalam pelajaran sebelum-sebelumnya sudah pernah melakukan presentasi, Bu? iya, eee, sudah pernah presentasi tapi, mungkin dalam hal merangkum cerita seperti itu, Bu. Kemudian dia ceritakan kembali ke depan kelas. Jadi sudah pernah gitu. Jadi kalau Nggih, sudah pernah kan mungkin tidak ada iya, kesulitan. iya. Jadi kan mereka Kalau setidaknya nggih, kalau yang sebelumnya kan tidak saya kasih, apa namanya, langsung percobaan kan, Bu. Yang di sini yang saya maksudkan kan anaknya kan melakukan percobaan terlebih dahulu baru mempresentasikan. Kalau yang kemarin itu saya hanya suruh merangkum dan langsung membacakan, seperti itu hasilnya. jadi percobaannya itu Bu Anita lakukan di kelas pada saat itu atau dilakukan sebelum pelaksanaan P4 itu Bu? Mungkin di rumah sebagai tugas rumah. Nggih, eee, percobaan itu saya rencananya akan membuat yang sudah menjadi kecambah dan yang prosesnya, karena kan, membuat kecambah itu membutuhkan waktu nggih, Bu. Jadi saya mengantisipasinya dengan membuat yang sudah jadi dan anak tetap melakukan percobaan. Sepertinya itu juga ide yang bagus Bu. Bisa dicoba dulu. Nggih, Jadi tadi bisa dilaksanakan seperti rencananya Bu Anita. Seperti itu ya Bu. nggih. Lalu apakah Bu Anita juga menemukan kendala-kendala lain dalam persiapan penerapannya ini nanti Bu? Mmm, ini anak-anak didik saya ini masih banyak yang malu-malu, Bu. Meskipun ada yang suka menyanyi, tapi kalau disuruh maju ke depan ini masih malu-malu, seperti itu. Lalu antisipasi atau caranya Bu Anita untuk mengatasinya permasalahan itu bagaimana? Ya ini saya mencoba menerapkan KSE, sosial emosional yang saya dapat dari CGP kemarin, Bu. Terus ya, saya juga memberi motivasi kepada anak kalau tidak perlu malu. Terus saya juga meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menghargai temannya ketika maju ke depan, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Anita. Jadi memang untuk kelas 3, kelas rendah memang butuh persiapan ekstra ya bagi Bu Anita. Oke, sangat luar biasa sekali. Selanjutnya di sini komitmen Bu Anita terhadap rencana aksi tersebut apa? Saya ingin apa ya? Saya mencoba melakukannya praktek di depan kaca, Bu. Saya praktek di depan kaca untuk sekiranya nanti pas PI 4, PP saya itu saya tidak dredeg di depan PP saya ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi persiapan di depan kaca gitu. Nah, Nggih. ya Bu Anita memang totalitas dan luar biasa sekali persiapannya. Selanjutnya dukungan siapa saja yang Ibu butuhkan untuk bisa memperlancar kegiatan tersebut? Iya, tentunya yang pertama adalah dukungan dari murid-murid saya ya Bu. Saya mengharapkan murid saya bisa diajak kerjasama ketika pendampingan individu nanti. Kemudian kepada teman-teman saya, kepada jenengan yang sudah mau mendengarkan kegalauan saya, memberikan coaching kepada saya. Ya, seperti itu Bu. Bu Anita sudah bagus sekali dalam perencanaannya. Lalu
Bagaimana perasaan Bu Anita setelah coaching kita hari ini tadi? Ya, kemarin saya galau-galau, tapi setelah ngobrol kayak gini kok jadi kayaknya saya sudah bisa bisa menerapkan tanpa ada rasa takut bersalah gitu, Bu. Di depan nanti PP saya nggih. Dari cerita Bu Anita juga saya bisa menangkap persiapan yang luar biasa dan ide-idenya. Semoga rencananya Bu Anita nanti berjalan dengan lancar dan saya tunggu cerita Bu Anita setelah pelaksanaan PI 4 ya Bu. Saya tunggu Nggih. ceritanya ya. Iya. Semoga sukses. Nggih. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Sampun Bu. Itu saja. Cukup dulu Terima ya Bu, bisa kasih kita nggih, lanjutkan terima kasih. next. Semoga Ya. sukses nggih Bu Anita. Nggih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.